Awalnya sebatas hiburan, sekadar coba-coba. Dilihat keberuntungan ada sama dia. Kemenangan pertama dikasih bandar. Akhirnya keterusan semua habis sampai akar. Slot menjadi candu, bikin kamu jadi halu. Putaran slot berikan mimpi, ditambah pakai jampi. Dalam angan merubah motor Supra menjadi ninja. Ternyata yang ada hilang segalanya. Ingat-ingatlah kawan, judi itu mainan setan. Walau beribu dalil kau punya keluarkan. Kenyataan main judi selalu berbuah pahit. Sampai kamu harus dirawat karena sakit. Sakit nih yeah. Makanya jangan main judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edisi satu video setelah video ulang tahun. Ulang tahun bukan maksudnya video 1 tahun. Nah, mengawali di 1 tahunnya OBP. Balik lagi, kalau sudah ada kita berdua berarti sudah ada OBP, obrolan bawah pohon. Nama channelnya nggak berubah ya, tetap OBP. Obrolan bawah pohon. Nah, di kali ini setelah ngomongin soal haji di penanda 1 tahunnya OBP, kalau kemarin dengan video haji itu kan termasuk Indonesia itu termasuk penyumbang ini ya, jamaah haji terbesar di dunia. Makanya antriannya cukup panjang banget. Nggak cuma panjang tapi panjang. Panjang banget. Dan mungkin kita salah satunya atau sahabat OBP semuanya adalah salah satu pengantri daftar itu. Dan harus mengikhlaskan di tahun berapakah nanti bisa berangkat. Mengikhlaskan dan berdoa gitu ya. Semoga panggilan itu segera entah gimana caranya. Anu aja Bu, ganti jadi haji yang lain. Tarik uangnya, iya. Juga banyak juga harus ngumpulin uangnya. Nah, kali ini sama-sama, walaupun tidak terbesar di dunia, tapi untuk pelakunya, pelaku untuk orang-orang yang melakukan ini itu juga lumayan besar dan efeknya besar juga di Indonesia. Apa itu? Kita ngomongin soal judi online. Ya, seperti kita tahu ya, sahabat OBP, judi itu walaupun kalau sekarang zamannya online, makanya muncul judi online. Sebenarnya masalah judi ini itu sudah dari lama sekali sudah kita ketahui gitu ya. Dan juga memang iya ya. Jadi ingat di satu kitab itu ya Bu ya, Nizamul Iqtisadi karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di situ perjudian itu termasuk aktivitas penafkahan atau mencari nafkah gitu ya, atau pembelanjaan nafkah yang diharamkan. Satu sisi ada uang, mau tambah lagi, ayolah judi aja. Terus akhirnya harapannya judi itu biar menggandakan uang kan ya. Dengan cara yang haram, dan itu ternyata diharamkan. Nah, kali ini berhubung lagi banyaknya online, artinya makanya muncul istilah judi online. Ledakan prostitusi online. Habis itu pinjaman online. Habis apa lagi ya? Judi online tadi ya. Tadi pesan makanan. Pokoknya serba online. Ya, hari ini semuanya serba online. Yang masalah judi pun online. Nah, kasus yang kemarin baru aja bikin heboh ya. Suami dibakar istri. Memang kalau ditelisik ya katanya masalahnya karena suaminya terjerat judi online. Bukan terjerat sih, pelaku ya. Terjerat itu pinjaman online ya. Iya, bener. Tapi melakukan judi online. Ya wallahu alam gitu ya. Cuman begitu besar efeknya gitu ya terhadap kehidupan ini, yang itu orang tuh sekarang dengan mudah gitu untuk melakukan judi online ini. Karena kalau dulu itu kan yang namanya kalau orang judi itu ya harus kemana gitu ya, tempatnya ada gitu, khusus kayak markasnya atau bagaimana. Kalau sekarang itu di rumah aja bisa jadi pelaku sambil rebahan, sambil rebahan, coba gitu ya. Jadi kan kita kan lihat dulu itu alasannya apa sih orang itu pengen main judi online itu kan karena
pengennya itu langsung jadi kaya raya instan. Jadi instan. kaya raya tapi instan gitu kan. Yang orang kepengennya gitu. Iya nggak sih? Kayak Iya. mendadak gitu ya. Karena sekarang tuh kan orang suka yang pamer-pamer kekayaan gitu kan. Itu dia benar. Istilahnya tuh melihatkan bagaimana rumah gitu, kendaraan. Nggak tahu sebenarnya yang itu kan perlu pengorbanan gitu. Iya. Sementara pendapatan berapa gitu ya. Iya. Nah, cuman untuk kasus judi ini kalau dulu itu kan kayak katanya Ustadz Denis Lim ya, beliau dulu pernah berapa ya pengalaman bandar. gitu ya, jadi Bandar bagian kasino dari online, itu benar. pelaksanaan judi. Kalau dulu itu kata beliau kan standar minimal itu 500.000. Nah, Kalau orang mau main judi. Oke. 500.000 itu kan besar ya uangnya. Iya. Nah, kalau sekarang untuk standar itu mini 10.000 aja sudah bisa ikut. Wow. 10.000 uang Itu jajan beli anak-anak aja Milky Bubble masih kurang loh. nggak cukup. Kurang loh. Milky Bubble favorit saya. Harganya Uang 15.000. 10.000 itu jajan anak SD gitu ya. Oke. Anak SMP juga nggak cukup. Uang parkir gitu. Pokoknya bisa diakses. Jadi kemudahan aksesnya dan dikitnya jumlah nominal itu yang bisa dilakukan Iya. orang untuk akhirnya bukan terjebak ya. Tadi main judi online itu. Dan ya kita tahu sendiri kalau diungkap oleh Ko Denis tadi itu bahwasanya itu bisa diatur sebenarnya ya. Tapi ya tadi keinginan orang untuk melakukan judi online tadi salah satunya adalah biar pengen cepet kaya Duit gitu. ya. Dari gajinya 2 juta gitu, terus tuh dia main kali 500.000 aja Ya, gitu. tadi misalnya 10.000 doang misalnya. 10.000 doang. Terus dapatnya berapa misalnya Dapat menangnya? Terus ketagihan dengan 10.000 pertama. Ibaratnya nggak dapat juga 10.000 aja juga gitu kan. Iya. Maksudnya tuh pertimbangannya. Benar iya. Ternyata banyak orang Indonesia jadi nomor 1 terbanyak pemain judi online. Luar biasa. Juara berarti. Juaranya tapi Jadi Indonesia juara judi. Judi. Itu jadi tagline kita ya. Judul kita Indonesia juara judi ujung-ujungnya. Kasih gambar gitar. lagu ramai-ramai ya. Judi Wow. Iya, menghancurkan benar. apa? Gak tahu. Nanti Intinya cari. di lagu beliau itu, kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Wah. Ya kan, soalnya kan judi itu bikin nagih gitu, dan dia terjebak di lingkaran setan dia. Iya benar-benar. Jadi pikirannya itu kayak untung terus gitu, untung. Padahal kalau dari kisahnya Ko Denis itu, yang untung itu bandarnya gitu. Nggak ada yang selalu menang-menang ujung-ujung itu ya. Iya. Berarti kan memang banyak juga dia ikutnya. Rasa penasaran gitu ya. Oh, kamu bisa menang sih gitu ya. Iya, aku cuma 10.000 doang bisa menang. Gitu. Iya. Coba gitu. Habis itu ujung-ujungnya jadi apa? Jadi bandar atau jadi admin. Kan karena online ya, jadi perlu admin. Saya nggak tahu deh, nggak mengulik gimana sih. Anunya ngeliat aja, kalau ngeliat video kadang-kadang terus ada ditempelin iklan judi, udahlah skip aja. Terus ini ya, kok bisa gitu, kok bisa negeri Islam terbesar di dunia tadi, kita menilik pada jamaah haji tadi yang banyak di Indonesia itu, kok malah jadi nomor 1 judi online. Kok bisa gitu ya? Iya. Indonesia harusnya kan maksudnya kita sebagai muslim, khususnya muslimah itu memikirkan kok bisa ya kita jadi juara 1 gitu, bukan prestasi yang membanggakan, maksudnya malah menyedihkan. Sepakat, memprihatinkan. Nah, kalau di sini kan maksudnya dari analis Ustadz kita ya, Ustadz Januar, memang pertama faktor budaya dan sejarah. Nah, perjudian itu sudah eksis di tanah air sepanjang sejarah Nusantara. Betul. VOC juga mengizinkan pendirian rumah judi tempat warga Bumi Putra, warga Tionghoa dan Eropa bermain judi. Nah, jadi zaman pertama faktor budaya dan sejarah ya. Jadi memang judi itu sudah di Indonesia sudah ada. Lalu memasuki era kemerdekaan, perjudian juga diakomodir oleh rezim Orde Baru. Nah, di antaranya dengan Perkas dan SDSB bahkan mendapatkan fatwa dalam tanda kutip halal karena bukan judi dari salah seorang pejabat di MUI pusat. Sebetulnya ya. Yang kedua soal ekonomi, ya jelas alasan ekonomi gitu. Sebagai orang tuh kan judi tuh kayak untung-untungan gitu Bu Dian. Mendapatkan penghasilan tambahan, makanya terlihat mayoritas pemain judi online ini adalah kelas ekonomi bawah
pas ekonomi bawah alias warga miskin yang lain. yang lain. Kalau dia banyak uang, nggak akan mau ikut judi kan, karena dia tahu juga, maksudnya kan uangnya sudah banyak juga. Gitu. Iya ya, soalnya kalau dilihat-lihat kalangan ekonomi menengah ke bawah kali ya, yang maksud tadi misalnya sulit, aduh apa, Iya, apa lagi? untuk perbaikan nasib lah gitu kan. Benar-benar, iya. Tanpa perlu kerja keras gitu nah Bu Dian. Kalau sudah kerja keras pun masih dapat yang sedikit gitu ya. Coba, Ngapain apalagi judi. Cuman tadi pikirannya loh. judi kan nggak perlu effort ya. Tinggal ini Selesai, datangi markas judi. dengan nominal yang sedikit tadi gitu. Iya, selesai perkara. Dan yang ketiga jelas gitu kenapa jadi di Indonesia ini sampai jadi juara 1 gitu. Karena memang paham sekularisme tadi. Oh iya. Yang menjauhkan agama dari kehidupan kan, sehingga keterikatan masyarakat itu dengan secara total aturan Islam itu tidak terlalu kuat. Mungkin dia sholat gitu ya Bu Dian ya. Iya. Tapi di sisi lain karena ini masalah apa ya, pemahaman juga gitu ya. Jadi karena banyak juga orang kayak gitu. Iseng-iseng gitu. Pada jelas diharamkan ya, yang itu ayatnya kan berdampingan dengan haramnya kita meminum khamar. Ya. Betul. Di Quran surah Al-Maidah itu di ayat 90 dan 91. Sepakat. Jadi kalau di Indonesia sendiri secara sejarah sudah ada, kemudian faktor ekonomi di Indonesia kita tahu nggak ada ya segelintir orang kaya itu ketika dirata-ratakan pendapat rata-ratanya, jadi Indonesia tuh kayaknya makin baik-baik aja gitu ekonominya karena di banyak orang-orang kaya, jadi secara keseluruhan, tapi faktanya di bawah sana itu faktor ekonomi masih banyak yang sangat kesulitan, sekuler terutama. Wah. Iya, jadi benar. itu kan tadi secara kan Budian dari penyebabnya tuh kenapa sampai juara 1. Iya. Jadi kan judi ini kan menyebabkan faktor sosial, itu jadi permusuhan gitu, konflik sosial gitu ya, akibat permainan judi itu karena dia menimbulkan efek kecanduan gitu ya, yang mengerikan dan pemainnya susah untuk berhenti karena dia sudah terobsesi jadi lagi kaya. Dan lagi gitu. Jadi kasus kriminal yang kayak itu kasus ini ya, kayak sosial tuh jadi ke konflik yang tadi yang suami dibakar istri gitu. Kemudian kalau secara ekonomi juga gitu kan memiskinkan rakyat sebenarnya. Kalau kan nggak ada yang judi itu menang terus kan, nggak ada. Iya. Mustahil itu kan sudah teriming-iming hayalan tinggi ya. Betul. Secara politik juga ada kali ya. Secara politiknya mengancam keuangan perekonomian suatu negara. Apalagi keuangan itu kan dikuasai oleh bandar judi. Iya. Putar di situ aja. Di situ. Iya. Apalagi bila perjudian ini sudah melibatkan pejabat dan aparat hukum. Nah, lebih berbahaya lagi gitu. Dan cerita dari Yakoh Denis itu juga tidak bisa menghentikan judi ini karena memang ada ada backingan hukum juga kayak gitu. Nah, para aparat ternyata ada terlibat di dalam itu juga. Yang harusnya menegakkan hukum gitu ya. Jadi malah terlibat di yang harus diberantas tadi. Nah, itu dia ya. Berarti para pecandu itu memang yang seperti Bu Mas Liati bilang, otaknya sudah rusak. Jelas kan, makanya di dalam Al-Qur'an itu kemudian judi itu diharamkan itu berbarengan dengan diharamkannya khamar. Nah, karena dia bisa menutupi akal. Benar. Ketagihan. Jadi orang malas gitu ya untuk kerja. Iya. Nah, berarti kalau kita secara melihat skup Indonesia, memang pemberantasan judi itu memang harus. Kalau kita lihat skup dunia memang semuanya, karena itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka seharusnya seluruh dunia juga mengharamkan judi. Tapi oke, kita lihat di Indonesia dulu. Memang ketika ingin memberantas judi di Indonesia itu butuh keseriusan yang benar-benar ya, Bu ya. Dan itu tidak bisa secara individu aja. Oke. Nah, tapi juga harus ada kemudian masyarakat untuk senantiasa beramal ma'ruf nahi munkar. Iya. Nah, sama juga sanksi gitu ya yang dijatuhkan oleh negara gitu bagi para pelaku judi ini memang harus tegas. Nah,
Sedangkan dalam hukum sekuler ini mana ada hukum gitu ya yang bisa menjerat orang tuh jadi jerak gitu dan tidak melakukan lagi aktivitas judi ini. Selama masih senam dan selama masih sholat aja. Iya, dan itu ya tadi seolah-olah kan sudah jadi hal yang biasa gitu ya di masyarakat. Iya, benar. Artinya berarti pemberantasan judi bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, ketaatan kita individu, taat sama Allah, tidak mudah melakukan perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan masyarakat gitu ya. Iya, di masyarakat saling mengingatkan. Jadi tidak ada lagi kalau sekarang mengingatkan itu nanti jatuh ujung-ujungnya dimusuhi, bahkan mungkin itulah malah justru jadi soalim lu gitu. Atau yang lebih parahnya lagi justru yang mengingatkan malah justru dihabisi atau ditangkap gitu ya. Yang ketiga adalah peran negara yang memang harus memberantas itu semua, terutama dari sisi pembenahannya dari sisi ekonominya. Berarti ekonomi rakyatnya juga harus dibenahi juga, dan kemudian pembimbingan di masyarakat juga harus tepat gitu ya, dan dilakukan oleh negara. Kalau sudah merasakan keterlibatan sektor negara tuh enak loh sebenarnya ya. Dan negara yang memang dia menerapkan syariat. Betul. Karena itu kalau nggak pakai syariat Islam nggak bisa. Tetap bakalan negara pun bingung gitu. Iya. Nanti yang ini ditangkap, gue mau mikir kan. Yang sini ditangkap, yang sini masih ada. Yang di situ, yang di sini tangkap, sini kasih uang, tutup kasusnya aman. Nggak bisa. Kalau pemimpinnya itu harus bertakwa ya, dia takut kepada Allah, karena dia jadi tanggung jawab terhadap urusan. Dan mencari pemimpin yang terbaik itu hanya di dalam dengan sistem Islam. Dan dia takut sekali kepada Allah gitu, terhadap tanggung jawabnya. Jadi tidak akan membiarkan perkara yang haram ini terjadi di tengah umat. Berat menjadi pemimpin. Masya Allah. Itulah ya sekelumit tentang Indonesia juara judi. Mudah-mudahan sedih dong Bu. Ya iya dong. Gak ada nikmat-nikmatnya jadi juara. Jadi ngeri ya. Ya mungkin pembahasan ini, kalau ibaratnya bayangan kita nih ya, kalau memang masih belum tegak sistem Islamnya ya masalah judi online maupun offline. Ini banyak sisi ketakwaan dan amar ma'ruf nahi mungkarnya dulu betul. Gitu ya, selama belum ada negara yang menerapkan syariatnya. Iya, benar banget dah, setuju. Oke, sekian dulu pembahasan tentang Indonesia juara judi, dan mudah-mudahan ini bisa diterima dan mungkin bisa kita buka diskusi dengan sahabat OBB semuanya. Enaknya diskusinya offline. Kita buka, dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan, menonton video kami. Saya Dian Anjarwati. Mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.